kita semua bisa dikenain sama KUHP yang baru. Belakangan ini timeline lagi rame banget soal RUU KUHP. Banyak unggahan viral yang bikin kita khawatir dan takut. Tapi sebelum ikutan panik dan ikutan share, yuk kita bedah salah satu contoh konten yang bilang kita bisa dikenain sama KUHP yang baru ini. Pertama, kita bedah dari cara penulisannya dulu ya Sobat Nusa. Di postingan tersebut ada beberapa gaya penulisan yang berpotensi memprovokasi orang awam yang ngebaca atau ngeliat postingan tersebut. Salah duanya adalah penggunaan judul yang bersifat emosional pada halaman pertama seperti beberapa cara KUHP baru bisa ngenain kamu, dan penggunaan contoh yang ekstrim dan dramatis untuk memunculkan kecemasan seperti usahamu tutup dalam hitungan jam dan kamu belum jadi tersangka tapi gawaimu hilang disita berbulan-bulan. Lanjut ke slide berikutnya. Penulis memberikan gambaran tentang situasi yang terjadi yang mana sebenarnya nggak ada masalah sampai paragraf ketiga dan keempat di mana penulis di sini memberikan semacam disclaimer yang terdengar seperti klarifikasi netral, namun secara framing kalimat per kalimat ini berfungsi sebagai perisai retoris agar seluruh isi slide berikutnya terlihat kredibel dan tidak bisa dikritik. Yang mana dituliskan belakangan ini kata hoax gampang banget dilontarkan. Jadi mari kita luruskan. Hoax adalah informasi palsu yang tidak didukung fakta, yang mana Minusa sangat setuju. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa mengurangi atau menambahkan fakta juga dapat dikatakan sebagai hoax. Nah, kamu mau tahu yang mana aja nih Sobat Nusa? Yuk kita bedah. Pertama, di sini penulis membahas tentang ayat ke-37 pada pasal 1 dan pasal 140 RUU KUHP, yang pada dasarnya pasal dan ayat tersebut hanya menjelaskan tentang apa itu pemblokiran informasi elektronik, harta kekayaan, bukti kepemilikan, dan prosedur pemblokiran itu sendiri, tidak kurang dan tidak lebih. Namun, narasi yang dibangun itu seolah-olah polisi dapat melakukan pemblokiran sesuka hati. Dengan framing, mereka bisa ngelakuin ini tanpa izin hakim kalau mereka menilai situasi terdesak dengan memasukkan ayat ke-7 dan ke-8 pasal 140 dan meng-highlight kata keadaan mendesak dan situasi berdasarkan penilaian penyidik. Namun ada fakta yang digunakan oleh penulis, yaitu pasal 140 memiliki 13 ayat dan ayat ke-9 sampai ke-12 pasal 140 ini mengatur ayat ke-7 dan ke-8 yang menyatakan pemblokiran memang dapat dilakukan langsung, namun tetap meminta persetujuan pengadilan negeri paling lama 2 kali 24 jam setelah dilakukan pemblokiran yang tertulis pada ayat 9. Pengadilan negeri juga harus mengeluarkan penetapan paling lama 2 kali 24 jam setelah penyidik meminta persetujuan yang tertulis pada ayat 10. Pengadilan negeri dapat menolak persetujuan yang diajukan oleh penyidik dengan alasan yang tertulis pada ayat 11. Pemblokiran wajib dibuka paling lama 3 hari kerja sejak penolakan pengadilan negeri yang tertulis pada ayat 12. Tidak sampai di situ, penulis juga menggiring opini bahwa jika pemblokiran ini terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan dan pasti apa yang kita punya akan hilang selamanya. Padahal nyatanya tidak begitu. Dengan kalimat, usahamu tutup dalam hitungan jam. Sebelum kamu sempat jelasin. Next di slide berikutnya, penulis membahas tentang pasal 112 dan 120 dari RUU KUHP, yang mana pasal 112 itu menerangkan bahwa penyidik dapat melakukan penggeledahan dan pasal 120 menerangkan tentang penyitaan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Lalu penulis membuat narasi bahwa penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa izin dan tanpa perintah jika kondisi yang mendesak menurut penyidik. Tergambar juga dari dramatisasi yang dituliskan oleh penulis pada bagian bawah slide ini. Nah, hal yang tidak dimasukkan oleh penulis di sini adalah bahwa ada pasal 113 yang memuat 9 ayat yang mengatur tentang penggeledahan, dan ayat 1 menyatakan sebelum melakukan penggeledahan penyidik harus meminta izin kepada pengadilan negeri, dan pada ayat ke-8 dituliskan bahwa pengadilan dapat menolak dengan alasan permohonan izin penggeledahan yang diminta penyidik. Gak sampai di situ doang nih Sobat Nusa, penulis juga mengurangkan satu hal lagi, yakni pasal 120 itu terdiri dari 3 ayat. Ayat 1 menjelaskan tentang penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan jika keadaannya mendesak, tapi maksimal dalam waktu 5 hari kerja penyidik harus mengajukan persetujuan ke pengadilan negeri. Ayat 2 yang menjelaskan apa saja keadaan mendesak yang dimaksud, dan ayat 3 yang menyatakan pengadilan negeri dapat memberikan penetapan persetujuan atau penolakan terhadap persetujuan penyitaan dalam jangka waktu maksimal 2 hari kerja. Dan jangan lupa ada pasal 121 ayat 4 yang menerangkan jika pengadilan negeri menolak penyitaan yang dilakukan, maka barang disita wajib dikembalikan dalam waktu 3 hari sejak penolakan ditetapkan. Jadi tidak sesuai dengan narasi yang dibuat oleh penulis yang menyatakan kalau barang bisa disita sampai berbulan-bulan. Contoh lainnya lagi di slide ini, penulis membahas soal pasal 16 yang sebenarnya membahas tentang cara-cara penyelidikan, tidak kurang dan tidak lebih. Namun di sini penulis menarasikan bahwa bisa saja cara penyelidikan ini digunakan penyidik untuk menjebak seseorang ke dalam tindak pidana. Penulis juga memberikan contoh yang amat dramatis dengan menggunakan perumpamaan seorang ojek online dapat ditangkap karena sedang mengirim barang ilegal meskipun tidak mengetahui isi paket tersebut. Tangkapan gambar tentang pasal 16 yang diberikan oleh penulis tidaklah salah dan tidak kurang. Namun pasal 16 tidak bisa dibahas sendiri karena pasal 16
kemudian diatur oleh pasal 17 yang berisikan 3 ayat. Ayat 1 menjelaskan bahwa sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan. Ayat 2 menjelaskan rencana penyelidikan yang dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh penyelidik ke penyidik. Ayat 3 memiliki 7 poin yang menerangkan bahwa rencana penyelidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 minimal memuat surat perintah penyelidikan, jumlah dan identitas penyidik, objek, sasaran dan target penyelidikan, kegiatan dan metode yang dilakukan, peralatan dan perlengkapan, waktu yang dibutuhkan, serta kebutuhan anggaran. Ini semua dimuat dalam poin, yang artinya semuanya harus terpenuhi. Tidak ada kata dan maupun atau. Jadi untuk kemungkinan penyelidik running riot main sembarangan OTT seperti contoh yang diberikan oleh penulis, kayaknya sih nggak mungkin terjadi ya Sobat Nusa. Di luar hal-hal yang tadi Minusa udah jelasin, sebenarnya masih banyak misinterpretasi terhadap KUHP yang baru dari postingan tersebut. Misalnya lagi nih masalah pasal 136 tentang penyadapan, yang memang belum ada undang-undang yang mengatur tentang penyadapan. Kemudian dibuatlah narasi oleh penulis, bahwa dalam keadaan terdesak, penyidik bisa menyadap sesuka hati. Tapi sepertinya penulis lupa tentang adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 31 ayat 1-4 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 5 ayat 2 yang mengatur tentang penyadapan dan masih berlaku hingga sampai saat ini atau sampai adanya RUU nanti untuk merubah undang-undang tersebut. Jadi Sobat Nusa, alasan Nusantara Project membuat video ini bukanlah untuk memperkeruh keadaan, mengincar reaksi dari penulis yang bersangkutan atau kegaduhan lainnya. Intinya jika kita mau menerima informasi, janganlah langsung percaya dan mengambil keputusan tanpa melihat keseluruhan konteks dan informasi yang ada. Contohnya membaca pasal secara utuh jauh lebih penting daripada mengutip satu baris tanpa konteks. Dan untuk penulis-penulis yang sering membagikan isu sosial, yuk perbaiki cara menulis, karena pada opinimu lah masa depan Indonesia berada. Yuk sama-sama jaga ruang digital tetap sehat, cek dulu sebelum share, baca lengkap, verifikasi data, karena kebenaran itu tugas kita bersama.